Salam. Salam. Puji nama Tuhan, saat ini kita boleh datang untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Meskipun dengan ibadah online, tetapi kita tetap senantiasa mengalami kuasa Tuhan. Roh Tuhan yang hidup penuhi kita, Roh Tuhan yang mengalir dalam setiap kehidupan kita. Sebab dengan roh Tuhan jiwa kita akan tenang bersama-sama dengannya. Rohmu yang hidup penuhiku, biarlah rohmu Tuhan mengalir dalamku. Haleluya Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh
kami penuh ucapan syukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kamu boleh datang untuk kami boleh menyembah Engkau, untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau Tuhan. Biar roh-Mu yang hidup senantiasa ada dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, di mana anak-anak-Mu berada. Kuasa Tuhan nyata dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siap memuji menyembah Engkau, sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami puji. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biar kita senantiasa mengucap syukur dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Biar Tuhan senantiasa layak yang terima syukur, layak terima sembah. Tuhanlah yang senantiasa boleh melakukan segala perkara, segala sesuatu indah pada waktunya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu
puji-pujian untuk nama Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah kami yang sungguh dahsyat. Engkau Allah kami yang luar biasa. Bila arah roh Allah ada dalam kita, kita akan menari seperti Daud yang menari untuk memuliakan nama Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu, untuk kami boleh setia melayani Engkau, sebab tak ada yang mustahil bagi Engkau. Mujizat itu akan Engkau nyatakan bahwa tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa sanggup melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Oh haleluya Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang
mengucap syukur. Tuhan, Engkau Allah yang kami puji, kami sembah. Dan kami mengucap syukur untuk setiap pimpinan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami, hari demi hari. Dan saat ini kami buka hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi terang, menerangi jalan-jalan hidup kami. Juga firman-Mu boleh Tuhan menjadi sumber damai sejahtera untuk kami kuat menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Juga firman-Mu yang adalah kebenaran menjadi air yang menyejukkan kami untuk kami hidup di dalam kehendak rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami, biarlah firman-Mu biar menguatkan, meneguhkan kami. Kami buka hati kami Tuhan, biarlah Roh Kudus sendiri mengurapi baik hamba-Mu yang menyampaikan juga anak-anak-Mu yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami askan doa kami menyerahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam bagian yang kedua dari tema murid-muridku yang terambil di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, sudah minggu yang lalu, saya ingat saya sudah sampaikan bahwa firman Tuhan berkata, perintah agung ini berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Sekali lagi, muridku, kunya besar. Bukan muridnya pendeta, bukan muridnya guru agama, bukan murid kita, hamba-hamba Tuhan, bukan. Tetapi murid Kristus yang dimaksud. Jadikan semua bangsa murid Kristus, saudara. Nah, saudara, penggunaan murid sudah saya sampaikan, bukan sekedar orang percaya, tapi Tuhan ingin sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan memberikan amanat agungnya untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Saudara, siapa yang diperintah itu? Adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ya, murid Tuhan ingin kehendaki melaksanakan amanat ini untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Nah, saudara, kalau menjadikan semua bangsa murid Kristus, ya perhatikan, ya dikatakan minggu yang lalu masih ingat? Karena apa? Berbeda dengan hanya orang percaya. Saudara, percaya itu juga macam-macam, saudara. Misalnya 10 orang kusta yang minta disembuhkan oleh Kristus. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa menyembuhkan. Dan ketika mereka minta tolong pada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, pergilah kepada imam. Lalu mereka percaya pada perkataan Tuhan Yesus itu. Dan 10 orang kusta pergi, setelah di tengah jalan mereka sembuh. Saudara lihat di situ. Mereka percaya loh. Dan sembuh. Tapi ada satu yang kembali lagi pada Tuhan Yesus. Tapi yang 9 pergi entah kemana. Saudara, pergi entah kemana tidak jelas, tidak tahu. Tapi yang satu kembali kepada Tuhan Yesus mengucap syukur. Lalu Tuhan berkata, bukan saja sembuh, tapi Tuhan berkata, Tuhan menyelamatkan. Karena bukan percaya kalau Yesus punya kuasa dan mengalami mujizat saja, tidak. Tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi percaya kepada Kristus yang adalah bukan saja punya kuasa memberi mujizat, tetapi juga mempunyai kuasa memberi hidup yang kekal. Dan seorang yang datang bersyukur, Tuhan berkata, engkau diselamatkan. Nah, saudara, ini percaya, ada dua, percaya mujizat, yang satu percaya bukan saja mujizat, tetapi ditambah plus,
yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan, saudara. Nah, dalam itu percaya, saudara. Nah, Tuhan ingin bukan hanya berhenti percaya di situ juga, tetapi Tuhan ingin bukan perintahnya untuk hanya mencari orang-orang percaya, tetapi supaya menjadikan orang percaya itu muridku, murid Kristus. Kenapa, saudara? Yang pertama masih ingat? Yang lalu karena murid itu ada komitmen. Bapak berkata, kalau engkau tidak menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku, engkau gak layak jadi muridku. Jadi ada komitmen pengikutan, penurutan kepada Kristus. Yang kedua, saudara ada komitmen juga untuk belajar. Seorang murid harus mau belajar. Kalau hanya meminta mencari keselamatan saja, percaya Tuhan Yesus, cukup memang. Tetapi kalau mau menjadi murid, bukan hanya percaya saja, tetapi mau diajar, mau belajar apa? Firman. Punya hati untuk belajar. Terus sebabnya dalam ayat 20 dikatakan apa? Dan ajarlah mereka. Yang diajarkan apa? Melakukan perintah Tuhan Yesus. Jadi, yang kedua, mereka orang murid cirinya adalah belajar. Jadi bukan hanya sekedar, hanya percaya. Sudah, cukup. Nah, tidak perlu baca Alkitab, tidak perlu merenungkan Alkitab, tidak perlu rajin ibadah, tidak perlu. Kalau ingin jadi murid, saudara harus mau belajar. Bahkan setiap pagi, setiap hari. Perhatikan, setiap hari. Ya, Yesaya 50. Mempertajam pendengaranku, ya, untuk apa? Mengenal Allah. Lalu apa dampaknya? Perkataannya membangkitkan semangat yang letih lesu, semangat yang patah. Nah, saudara, ini kedua. Yang sekarang saya akan teruskan, saudara, hari ini, ya. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, mengapa perintah Tuhan itu perintah untuk memuridkan, saudara. Perintah untuk memuridkan. Yang ketiga, ya, Tuhan ingin bahwa sekali lagi, bukan sekedar orang percaya selesai untuk diselamatkan, tetapi yang ketiga ini adalah murid Kristus sekaligus punya tugas menjadi saksi Kristus. Amin. Sekali lagi, murid Kristus sekaligus punya tugas yang ketiga ini menjadi saksi Kristus. Itulah sebabnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, saya akan bacakan, ya. Ini adalah rangkaian dari sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sama. Ya, Tuhan Yesus menyampaikan lebih dulu, ya, ini bahwa mereka punya tugas, ya. Tadi menjadikan apa? Semua bangsa murid, ya, tapi juga bersaksi, ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan. Karena kamunya ini orang banyak, berarti kamu saksi-saksiku. Kata Tuhan. Di mana? Yerusalem. Di mana? Di seluruh Yudea. Di mana? Di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya ke seluruh bumi. Menjadi saksi di seluruh bumi, saudara. Jadi, Tuhan ingin perintah agung, amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Murid itu ada tugas untuk bersaksi, saudara. Sekaligus punya tugas bersaksi, saudara. Ya, ini perintah. Kenapa, saudara? Karena ini perintah. Perintah berarti apa? Amanat. Perintah yang dari Tuhan. Sekarang mari kita lihat apa artinya bersaksi, saudara. Apa artinya menjadi saksi itu, saudara? Nah, kalau saya mencari-cari kata saksi ini tentu hubungannya dengan pengadilan, ya. Kalau pengadilan berarti berhubungan dengan apa? Kitab undang-undang, ya. Kitab undang-undang, hukum, ya, secara hukum. Ada hubungannya dengan hukum, makanya saya cari-cari. Nah, di dalam, ya, KUHAP, ya, pasal 1 ayat 26, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bisa dikatakan yang dimaksud dengan saksi adalah, perhatikan,
Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sudah perhatikan di sini, menarik kan? Menjadi saksi itu adalah harus mau ya memberikan keterangan tentang satu perkara penyidikan atau penuntutan, peradilan, di mana ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, saudara. Nah, tapi ini dengan kata lain bahwa kemudian ada keterangan di sana di dalam KUHP 160 pasal yang ayat yang ketiga, di sana dikatakan apa? Wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Artinya ya apa adanya. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, gitu maksudnya. Harus apa adanya, saudara. Namun demikian rupanya berkembang dalam perkembangannya, saudara. Dalam perkembangannya tahun ada undang-undang, dalam pengujian undang-undang oleh putusan Mahkamah Konstitusi, itu diputuskan ditambahi, saudara. Kata saksi itu, pengertian saksi itu ditambahi, sekalipun orang tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, tidak melihat sendiri, tetapi ada yang namanya disebut saksi ahli. Tidak melihat tetapi mempertimbangkan dari banyak segi keilmuan berhubungan dengan perkara-perkara yang ada. Nah, di situ ada tambahan. Jadi, namun ya tentu kita bukan saksi ahli yang dimaksud. Yang dimaksud yang pertama tadi adalah apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dialami. Itu yang dimaksud dengan saksi dalam menurut kitab KUHP ya, saudara. Nah, saudara, saya melihat sama yang dimaksud oleh Tuhan. Ketika Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, lalu Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu menjadi saksiku. Itu sama maksudnya, artinya apa? Menyatakan, menjelaskan, menerangkan kepada orang lain apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dialami sendiri. Itu artinya menjadi saksi. Jadi seorang murid adalah seorang yang mengalami firman, mengalami Kristus di dalam kehidupannya, mendengar firman, mengalami firman, lalu menceritakan, menerangkan pada orang yang bertanya, yang minta kesaksian tentang apa? Tentang kebenaran. Dikatakan di situ, saksiku, saksi tentang apa? Tentang Kristus. Saksi tentang apa? Tentang firman. Saksi tentang apa? Tentang kebenaran. Saksi tentang apa? Tentang hidup kekal di dalam Kristus. Nah, saudara, perhatikan ini. Menarik sekali bahwa Tuhan ingin saudara dan saya menjadi murid yang akan memuridkan, karena murid itu otomatis punya tugas menjadi saksi, menjelaskan pada orang, menerangkan pada orang tentang Kristus, tentang hidup kekal, tentang jalan kebenaran, tentang pertobatan dari dosa. Ada jalan keselamatan. Orang yang berdosa bisa diselamatkan, bisa diampuni dosanya melalui karya penebusan salib Kristus. Nah, itu saudara yang Tuhan ingin kehendaki kepada kita. Murid harus bersaksi. Ya, menarik sekali, saudara. Jadi murid harus menjadi saksi. Saksi apa? Saksi Kristus, saudara. Apa yang kita dengar dari firman, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kuasanya, keselamatan yang kita alami. Amin. Karena kita menerima Kristus, keselamatan yang kita alami, lalu apa? Kuasanya yang mengerjakan dalam kehidupan kita, firman yang nyata, yang menjadi rema dalam kehidupan kita, betul-betul kita alami menjadi terang dalam kehidupan, menjadi damai sejahtera dalam kehidupan kita. Itu yang kita terangkan, kita sampaikan kepada orang lain. Bahwa dalam dunia ini ada jalan keselamatan. Ada orang dosa bisa diampuni hanya melalui salib Kristus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, ini yang Tuhan kehendaki. Menjadi saksi Kristus. Saudara, apa yang kita lihat, yang kita dengar. Nah, contoh saudara, contohnya misalnya Dr. Lukas atau Tabib Lukas.
Saya akan bacakan di dalam Lukas pasal 1, ayat yang kedua. Tabib Lukas mengatakan begini, ketika dia melihat, ini menarik sekali, Lukas itu, Injil Lukas ya, 1 ayat yang kedua. Ya, saya bacakan 1-2 saja. Ini menarik karena Lukas ini adalah seorang dokter, ya, tabib, ya, yang menyampaikan kesaksiannya kepada Theophilus. Ya. Lukas 1 ayat 1-2 dikatakan demikian. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah apa? Saksi mata dan pelayan firman. Saudara, Lukas lalu menyusun, ya, diberi hikmat Tuhan. Roh Kudus menuntut dia untuk menyusun hal-hal yang terjadi, peristiwa yang terjadi saat itu. Dia ada yang dia lihat, ada yang tidak dilihat, tapi dia tulis karena dia berdasarkan apa? Perkataan saksi mata. Orang yang menyaksikan kejadian-kejadian saat itu, saudara. Lalu ayat yang ketiga bisa dikatakan, karena itu setelah aku menyelidiki dengan segala peristiwa itu dengan apa? Seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi Injil Lukas adalah tulisan karena pimpinan Roh Kudus pada tabib Lukas untuk menuliskan berdasarkan apa? Kesaksian orang yang melihat langsung. Selain Lukas juga melihat, tapi tidak semuanya dia lihat, tapi ada orang melihat, dia tulis dengan katakan apa? Seksama. Artinya dengan teliti apa yang terjadi saat itu, dan betul apa yang disaksikan Lukas tidak bertentangan dengan Matius, tidak bertentangan dengan kesaksian Yohanes, tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan dengan Markus, saudara. Artinya sama. Karena apa? Karena memang itu berdasarkan kesaksian. Nah, sudah seperti itu, saudara. Kesaksian, saksi mata bisa menjadi bahan untuk menyatakan kebenaran bagi siapakah Kristus, ya, sehingga ditulis siapakah Kristus sebenarnya. Jadi kalau kita bisa membaca kitab Matius, kitab Markus, kitab Lukas, kitab Yohanes dengan seksama, jangan punya pikiran lain-lain dulu, tapi baca dengan teliti, dengan seksama siapa dia, saudara akan menemukan kebenaran siapa Kristus sebenarnya. Nah, jadi harus cari dulu siapa dia sebenarnya, saudara, baru kita akan menemukan kebenaran siapa dia sebenarnya, dan dia adalah kebenaran. Nah, saudara. Nah, saudara sekalian, kasih ini contohnya dari melalui Lukas menjadi saksi, ya, saudara, tuliskan dengan Injil, menjadi Injil Lukas dalam buku. Nah, saudara, ini kesaksian, saudara. Jadi yang apa yang dia lihat, ya tulis, dia lihat sendiri, juga ada yang sebagian dia lihat, tapi ada sebagian tidak lihat, ditulis, dan akhirnya menjadi kesaksian bagi kita saat ini. Kita bisa membacanya, saudara, kita bisa membaca Injil Lukas dan menjadi berkat. Ya, kita dapat berkat, mengerti, kita bandingkan dengan Matius, Markus, dan Yohanes, dan kita bisa mengerti, oh, siapa Kristus sang juru selamat itu. Amin. Nah, ini yang menarik, saudara, menjadi saksi mata. Tujuannya apa, saudara? Kalau kita bersaksi, tujuannya apa, saudara? Tujuannya jelas, mengokohkan kebenaran tentang apa? Berita Injil. Kalau kita mau menyampaikan keterangan, yaitu keterangan yang adalah kebenaran sesuai dengan berita Injil. Jadi yang kita saksikan adalah apa yang kita dengar, firman yang kita dengar, yang kita alami, ya, dari firman itu, dan itu akan mengokohkan kebenaran atau berita Injil yang kita alami di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menyaksikan itu kepada orang lain. Dan firman Tuhan katakan, ketika kita menyaksikan itu, saudara, jangan lupa ada saksi yang lain. Apa? Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku. Jadi Roh Kudus yang ada dalam kita, yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita, itu juga menjadi saksi. Saksi apa? Saksi bahwa hidup kita seturut
dengan firman Tuhan. Hidup kita mengalami firman Tuhan dan kita bisa menyaksikan pada orang lain. Jadi dengan kata lain seperti apa yang dikatakan oleh Petrus, ya Saudara, dikatakan bahwa apa? Bahwa Roh Kudus kami adalah saksi, ya. Petrus berkata pada imam-imam yang menangkap, dia dikatakan kami, Kisah Rasul pasal 5 ayat 32 dikatakan, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi selain kita bersaksi, ada Roh Kudus juga di dalam kita bersaksi. Nah, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, menarik. Dalam kehidupan kita Roh Kudus dicurahkan untuk apa? Untuk juga menguatkan kita, untuk bersaksi tentang kebenaran. Ya, untuk bersaksi tentang kebenaran dan hukum menyatakan kalau ada dua, ya, ada dua orang saksi, ya, 2 atau 3 saksi, itu perkara tidak disangsikan. Matius 18 ayat 16. Jadi ada 2 saksi tidak disangsikan. Nah, dalam kehidupan kita ada Roh Kudus, ya, yang menyaksikan kebenaran, menyaksikan firman, dan itu adalah tugas kita sebagai murid. Tujuannya mengokohkan kebenaran. Lalu dampaknya apa, saudara, bagi kita sebagai murid, saudara? Artinya apa? Ketika kita melakukan tugas menjadi saksi itu, bahwa kita menuruti akan perintah Tuhan, menuruti akan amanat agung, kita melakukan seperti yang Tuhan mau. Tuhan berkata, pergilah, kita pergi menjadi saksi. Menjadi apa? Murid Tuhan, menjadi saksi. Kita pergi menjadi saksi. Berarti apa? Kita mentaati Tuhan kita mentaati amanat Kristus. Sehingga kalau nanti Dia datang kembali, kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan apa yang Kau perintahkan. Aku sudah melakukan. Untuk pergi, aku sudah melakukan. Untuk memuridkan, aku sudah melakukan. Nah, kiranya seperti itu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara, tapi ada dampak untuk pribadi kita juga ada, saudara. Apa, saudara? Ya, perhatikan ayat 1 Yohanes 1 ayat 4. Saya akan bacakan. 1 Yohanes 1 ayat 4, demikian firman Tuhan. Ya, dalam 1 Yohanes 1 ayat yang keempat, ya, dikatakan begini. Yohanes bersaksi, ya, bersaksi apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diraba tentang firman. Dia saksikan, lalu dikunci di dalam ayat yang keempat. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Yohanes menuliskan kesaksian itu menjadi buku Injil Yohanes, disampaikan kepada orang lain. Supaya apa, saudara? Supaya kami, kata Yohanes, kami, sukacita kami sempurna. Jadi orang yang menyaksikan, yang melakukan perintah Tuhan, yang menjadi saksi adalah orang yang akhirnya kehidupan sukacitanya sempurna. Ingin sukacita kita sempurna, maka jadilah murid, jadilah saksi. Lakukanlah tugas menjadi saksi, ya seperti yang Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya, saudara, ya, Paulus menyatakan, jadilah saksi, ya, jadilah saksi, jadilah saksi. Ya, karena apa? Karena orang yang menjadi saksi, selain tadi ada sukacita kita melimpah, bahkan dikatakan sempurna, maka Petrus berkatakan 1 Petrus 5 ayat 1, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Dampaknya luar biasa. Dampaknya kalau kita mau menjadi saksi, kita menjadi penurut Allah. Yang kedua, kita sempurna sukacita kita. Yang ketiga, ada kemuliaan. Ketika kita menjadi saksi nanti Tuhan datang, kita akan dibawa kepada kemuliaannya. Tetapi apa kalau menolak, saudara? Kalau kita tidak mau menjadi saksi, saudara, berarti bukan murid, ya. Kalau tidak menjadi saksi, ya bukan murid berarti. Ya,
bukan murid. Di dalam negara kita juga ada, saudara, undang-undangnya, saudara. Ya, di dalam KUHP, ya, dalam KUHP, kalau seseorang menolak untuk menjadi saksi, itu ada pidana paling lama 9 bulan. Menurut KUHP 224 ayat yang pertama. Ya, saudara. Jadi kalau menolak berarti ada pidananya, saudara. Ya, berarti ada pidananya kalau menolak. Sehingga mari bersama-sama kita menjadi murid Kristus dan memuridkan. Jadi seorang murid adalah pribadi yang terus mau belajar melakukan firman, mengalami firman di dalam kehidupan kita dan mau bersaksi tentang apa yang kita alami bersama dengan Kristus, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan melalui firman. Saudara, itu adalah murid bersama dengan Roh Kudus. Mari kita katakan, saudara, aku murid Kristus. Bersama Roh Kudus siap menjadi saksi Kristus. Baik dalam perkataan perbuatanku di segala waktu dan tempat. Amin. Katakan, aku murid Kristus. Saudara, karena Tuhan ingin saudara dan saya menjadi murid. Ya, ini yang ketiga. Ya, sekarang yang terakhir. Yang terakhir, ya berarti yang keempat, saudara. Ya, minggu yang lalu 2, ini hari ini 2 juga. Yang terakhir, saudara, tadi menjadi saksi. Yang terakhir adalah, saudara, murid wajib memuridkan. Nah, itulah sebab perintah di dalam Matius pasal 28 tadi dikatakan, Tuhan berkata, Tuhan memerintahkan kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya. Dan hari ini Tuhan juga ingin berkata pada saudara. Dan saudara adalah murid Kristus. Amin. Saudara murid Kristus, maka Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, kalau murid akan menghasilkan murid. Seperti ada satu perkataan begini, misalnya gambaran perkataan. Pohon mangga menghasilkan apa, saudara? Yang dihasilkan oleh pohon mangga apa? Buah mangga. Kalau pohon mangga lalu hasilnya belimbing, kira-kira gimana? Pohon mangga, yang keluar buahnya padi. Itu tidak mungkin, ya, tidak bisa. Jadi pohon mangga buahnya yang mangga, pohon jeruk yang menghasilkan buah jeruk. Kalau pohon jeruk hasilnya buahnya nanas misalnya. Pohon jeruk hasilnya durian. Melengkung ya karena daunnya batangnya kecil mungkin ya. Nah, saudara, enggak seperti itu. Jadi kalau pohon mangga menghasilkan buah mangga, pohon jeruk menghasilkan buah jeruk. Saudara, pohon apa? Pohon kehidupan sebagai murid menghasilkan apa, saudara? Murid menghasilkan murid. Itu yang Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya perintah untuk memuridkan, itulah perintah kepada murid-murid yang waktu itu ada. Yang sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berkata kepada murid-murid, berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa? Karena mereka adalah murid. Tuhan perintahkan kepada murid, dan ini perintah. Karena namanya perintah, apa, saudara? Berarti apa? Wajib. Harus kita lakukan. Ini perintah, ya, yang wajib dilakukan, saudara. Karena murid menghasilkan murid. Demikian juga dalam perumpamaan Tuhan Yesus, ya, di dalam, kalau kita membaca, saudara baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-8 tentang apa, saudara? Tentang apa? Pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus berkata, ya, Bapakku pengusahanya, akulah pokok anggur yang benar, saudara. Tuhan berkata, akulah pokok anggur, ya. Jadi dalam perumpamaan ini Tuhan berkata Tuhan sebagai pokok anggur atau pohon anggur yang Tuhan ingin menghasilkan buah-buah anggur dan buah apa? Tuhan ingin ranting-rantingnya itu, dan rantingnya adalah saudara dan saya. Rantingnya adalah para murid-murid yang saat itu mendengar, saudara. Para murid-murid itu ranting-rantingnya, saudara. Dan Tuhan ingin ranting-ranting itu akan menghasilkan buah yang banyak. Nah, lalu saudara berkata, Tuhan Yesus berkata, ada proses di situ, ya. Ya, di dalam ayat 1 sampai ayat 8 di situ ada proses. Paling tidak ada 3 proses. Yang pertama, saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-7 dikatakan,
tinggallah di dalam aku dan firman-Ku ada di dalam kamu. Ya, perhatikan kita baca ada diulangi Tuhan. Ya, diulangi Tuhan berkata begini. Ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bahkan dikatakan di dalam ayat 5 dikatakan apa? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan ayat yang kelima. Jadi apa saudara? Prosesnya yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus. Dan siapa tinggal di dalam Kristus? Saudara dan saya sudah percaya pada Kristus, amin. Percaya pada Kristus berarti saudara dan saya tinggal di dalam Kristus. Ini yang pertama, tinggal berarti apa? Terima Kristus. Berarti apa? Bertobat. Lalu di dalam perintah itu ada, ya, jadikan semua bangsa muridku, baptislah. Perhatikan. Jadi prosesnya ada, pertama tinggal di dalam Kristus dibuktikan dengan dibaptis. Ya, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini prosesnya. Ini mau dibaptis, ya mau masuk tinggal di dalam Kristus. Berarti tinggal apa? Kata tinggal ini bukan sekedar percaya di tipis di depan, ya sebentar. Tapi tinggal itu artinya bersama-sama dengan Kristus. Hidup bersama dengan Kristus. Itu namanya tinggal, saudara. Jadi tinggal itu artinya hidup bersama dengan Kristus. Jadi yang pertama tinggal di dalam aku. Saudara, kalau tidak tinggal, ranting yang tidak tinggal pada pokoknya, keluar dari pokoknya maka dia akan kering dan dibuang, dibakar. Tidak ada artinya. Atau dengan kata lain mati. Orang percaya yang tidak punya komitmen untuk bersama dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus, maka akan mati. Tapi kalau mau tinggal di dalam ayat 5 tadi, apa? Kamu akan berbuah banyak. Nah yang kedua saudara, yang pertama tadi tinggal, mau percaya, mau dibaptis. Yang kedua, dikatakan firman tinggal di dalam kamu. Ayat yang ketujuh, perhatikan. Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Berarti apa? Firman tinggal itu apa saudara? Mengalami Kristus, menerima firman, mentaati firman, menerima firman, dan melakukan firman. Saudara. Sehingga ketika kita melakukan firman, maka kita akan mengalami kuasa. Maka kita akan mengalami mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita bukan hanya pintar tapi melakukan, mengalami firman, berarti kita mengalami mujizat yang dari Tuhan. Artinya apa? Mau belajar. Berarti apa? Mau melakukan firman, belajar. Mulai dari membaca, mendengarkan firman, lalu melakukan firman. Kemudian apa? Kalau kita mengalami seperti tadi, kalau kita mengalami berarti akhirnya apa? Bersaksi. Sebagai murid, mengalami, melihat, mengalami, lalu apa? Bersaksi. Makanya firman itu tinggal di dalam kita. Kalau kita menjadi murid-murid Tuhan yang mau belajar melakukan firman dan mau bersaksi. Lalu yang ketiga dampaknya, di situ dikatakan ayat 2, ayat 5, ayat 8 sama. Yaitu berbuah banyak. Saudara, ya, ayat yang kedua itu, ya, kalau mau tinggal berarti mau dipelihara, mau dibersihkan, yang enggak beres-beres dibersihkan, mau tinggal itu, ya, akhirnya bisa berbuah banyak. Ya, ayat yang 5 juga sama, tinggal di dalam Kristus, ya, bersama dengan Kristus, maka berbuah banyak. Kemudian ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. 3 kali disebutkan dalam 8 ayat ini tentang berbuah banyak. Tidak lain adalah tentang menghasilkan buah jiwa-jiwa. Apa yang dimaksud buahnya? Kalau saudara murid, berarti buahnya apa saudara? Murid. Buah anggur, pohon anggur, buahnya anggur. Saudara murid menghasilkan buah murid. Amin. Ya. Jadi saudara, Tuhan ingin saudara dan saya menghasilkan murid. Saudara, karena saudara adalah buah pokok murid, pokoknya murid. Saudara murid menghasilkan murid. Puji Tuhan. Nah, bagaimana prosesnya? Kita bisa mempercayakan orang lain, mengajar orang lain tentang apa? Ajarkan saja
tentang apa yang kita alami. Ajarkan supaya dia mengalami seperti yang kita alami, seperti yang kita percaya, seperti yang kita alami. Ya sudah, itu kita ajarkan. Itulah murid-murid Kristus. Nah, secara sederhana seperti itu. Nah, itu yang Tuhan ajarkan. Oleh karena itu, ya, mari kita katakan, berani katakan hari ini. Ya, katakan, aku murid Kristus bersama Roh Kudus siap pergi menghasilkan murid Kristus bagi kemuliaan Allah. Saudara, karena kalau kita menghasilkan murid dan banyak, maka ayat 8 tadi apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Rindu saudara? Bapa dipermuliakan? Amin? Ya, sekali lagi, mari kita akan baca ayat terakhir kita di dalam Yohanes 15 ayat 8 ini. Kita baca saudara, buka Alkitab saudara, katakan begini, bersama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Tuhan berkati. Kiranya saudara dan saya sudah mengakui di sini tidak sekedar menjadi orang percaya, tapi menjadi murid Kristus yang menghasilkan murid yang banyak seperti yang Tuhan mau. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur. Ada hal yang belum mungkin terjadi dalam kehidupan kita, tapi hari ini Tuhan ingin membukakan itu pada kita untuk kita mau melangkah seperti yang Tuhan mau, apalagi di akhir zaman ini. Jangan lupa sebentar lagi Tuhan datang yang kedua kali. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan? Mari, perintah agung, jadikan semua bangsa murid kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami ucap syukur malam hari ini, pada hari ini Tuhan, dan Tuhan sudah memberi kepada kami kesempatan untuk kami dengar firman Tuhan. Mari Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, menerima perintah-Mu, dan melakukan setelah mengalami. Terima kasih Tuhan, Engkau saja dipermuliakan. Engkau saja dipermuliakan. Biar kami mau hidup tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu tinggal di dalam kehidupan kami. Kami mau terus Kau ajar untuk melakukan seperti yang Kau mau, dan kami mau menyaksikan apa yang kami alami. Terima kasih Bapak, memberkati anak-anak-Mu satu demi satu, jemaat-Mu satu demi satu. Kami semua mau menjadi murid Kristus yang Engkau pimpin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami masukkan doa kami, dan kami ucap syukur semuanya ini. Haleluya. Amin. Shalom, Gembala dan Majelis Jemaat GUBD Imbakalan mengucapkan selamat berbakti bagi seluruh jemaat. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari mendapatkan berkat secara khusus melalui ibadah online hari ini. Pengumuman Minggu tanggal 14 Juni 2020. 1. Ibadah raya di gereja. Mulai hari Minggu tanggal 21 Juni yang akan datang, seluruh jemaat bakalan sudah dapat beribadah kembali di gereja. Pagi pukul 06.30 WIB dan sore pukul 17 WIB. 2. Tata tertib ibadah raya. Sekalipun sudah diperbolehkan beribadah di gereja, namun harus tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu A. Masih belum diperbolehkan hadir anak-anak di bawah 12 tahun dan warga senior di atas usia 65 tahun, serta jemaat yang kurang enak badan atau sakit. B. Pembatasan tempat. Karena tempat duduk diberi jarak, maka kursi tidak sebanyak biasanya, sehingga mohon kehadiran diatur seimbang pagi dan sore. Misalnya, bagi satu keluarga yang lebih dari 2 orang bisa dibagi untuk hadir pagi dan sore. C. Jemaat ke gereja memakai masker. D. Membersihkan tangan sebelum
masuk gereja dan saat keluar gereja. Harus mau dicek suhu tubuh oleh petugas. 3. Mengajak jemaat tetap berdoa bersama dengan percaya bahwa masalah virus di kota Solo dan seluruh Indonesia akan cepat selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. 4. Ulang tahun jemaat. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang memperingatinya dalam minggu ini. Tambah sukses selalu dan tambah semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin. Demikian pengumuman gereja ini atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, hari ini kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita. Boleh mempermuliakan Tuhan, boleh mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami ucap syukur hari ini Tuhan memimpin ibadah dari awal hingga akhir dan kami bersyukur. Berkati anak-anakmu yang berulang tahun minggu-minggu ini dalam segala pekerjaan, segala kesehatan, segala cita-cita, kerinduan masa depannya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anakmu yang dalam kelemahan tubuh juga kami percaya dan kami doakan Tuhan menjamah oleh bilur-bilur-Mu. Engkau menyembuhkan Tuhan satu demi satu setiap anak-anakmu yang minggu-minggu ini Tuhan dalam kelemahan tubuh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Terus kami berdoa Tuhan. Oh Tuhan, masalah pandemi ini biarlah kami berdoa boleh selesai. Oleh karena pertolongan Tuhan kami mohon kemurahan Tuhan. Oh, satu persatu keluarga, satu demi satu pribadi dan keluarga dan bahkan seluruh kota, bahkan seluruh bangsa kami boleh Tuhan, oh disembuhkan, ya, oh mengalami kesehatan semuanya, yang sakit sembuh Tuhan, oleh karena Tuhan sakit virus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya oleh pertolongan Tuhan sehingga waktu yang singkat ini selesai semua, tiap daerah-daerah atau kota-kota semua selesai, bahkan seluruh bangsa ini dengan Tuhan bangkitkan kembali perekonomian, bangkitkan kembali semangat bekerja, bangkitkan kembali semangat Tuhan untuk berkarya, untuk melakukan sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Berkati pemimpin kami dari pusat sampai daerah-daerah ya Tuhan. Berkati terus semangat juga, terus melakukan tugas tanggung jawab mereka satu demi satu. Tidak lupa terus kami berdoa untuk bangsa kami dari Sabang sampai Merauke untuk boleh mengalami keselamatan di dalam Engkau. Terus doa dan kerinduan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur untuk semuanya ini. Tuhan, sebentar kami selesaikan ibadah hari ini, biar Tuhan sendiri terus menyertai dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami masukkan doa kami. Mari kita bersama-sama mengadakan tangan kita saudara untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah cita-cita dan masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah apapun yang kau rindukan hari-hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Selamat berkarya hari ini. Kiranya terus penyertaan Tuhan menguatkan saudara sekalian. Tuhan memberkati.